Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Afzal Alrais dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 10 dari sekolah SMAN 46 Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang Perang Padri. Nah, Perang Padri itu terjadi di Minangkabau ya, Sumatera Barat, atau yang biasanya kita itu Padang yang nasi rendang enak ya, pakai gulai ayam. Oke. Perang Padri itu biasanya kita ngingetnya itu ada Tuanku Imam Bonjol ya. Nanti ini ada fase-fase peperangannya juga nih. Nah, penasaran kan? Oke, kita langsung aja ke slide berikutnya. Nah, isi dari PPT ini ada 3. Yang pertama itu latar belakang dari peperangan Padri ini sendiri. Yang kedua itu ada fase-fase peperangannya yang tadi saya bilang. Terus yang ketiga, yang terakhirnya adalah kekalahan rakyat Minangkabau. Oke. Ini ada ilustrasinya yang di kanan, yang di kiri atas sama yang di kanan atas itu adalah kaum-kaum adat Minangkabau. Oke, terus yang di tengah bawah ini itu ilustrasi saat peperangan kaum Padri ini ya. Peperangan Padri ini. Terus yang di kanan kiri bawah ini itu Tuanku Imam Bonjol. Oke, kita masuk ke subbab yang pertama judul yang pertama yaitu latar belakang. Apa yang melatar belakangi Perang Padri sehingga menjadi sangat kacau, kejadiannya itu sangat suasananya sangat membara lah istilahnya. Nah, latar belakangnya ini ada 4. Yang pertama ini adalah karena kepulangan haji dari Mekah. Ini ada 3 orang. Kepulangan 3 haji ya, atau dikenalnya dengan trio haji, atau yang saya baca di internet itu trio radikalis. Karena radikalis itu kan definisinya itu memaksakan suatu paham kepada kelompok atau individu itu. Oke. Kepulangan 3 haji, sejarah atau latar belakang Perang Padri ini dimulai pada tahun 1803 saat 3 haji, ini Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang pulang dari Mekah setelah menjalankan ibadah haji, yang ingin berinisiasi untuk membenarkan atau membetulkan syariat Islam yang ada di Minangkabau, Sumatera Barat. Karena memang pada saat itu kaum adat yang ada di Minangkabau ini sudah memeluk agama Islam. Tetapi kebiasaan buruknya tidak sesuai dengan syariat Islam. Namanya juga kebiasaan buruk kan, tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Yang akhirnya 3 haji ini berinisiasi untuk menyebarkan atau membenarkan syariat Islam yang ada di Minangkabau. Yang akhirnya Tuanku Nan Renceh juga tertarik untuk ikut andil di dalamnya. Yang kemudian Tuanku Nan Renceh merekrut orang lebih banyak dan akhirnya mereka tergabung di dalam suatu kelompok yaitu Harimau Nan Salapan. Di sini ada 8 orang yang tergabung di dalam Harimau Nan Salapan. Yang pertama, Tuanku Nan Renceh itu sendiri, Tuanku Nan Renceh Van Kamang. Yang kedua, Tuanku Lubuk Awur Van Candong. Yang ketiga, Tuanku Berapi Van Bukit atau Candong juga. Terus yang keempat, ada Tuanku Ladang Lawe Van Bunuampo. Lalu yang kelima, Tuanku Padang Locar Van Bunuampo. Yang keenam, Tuanku Di Galong Van Sungai Kocar. Yang ketujuh, Tuanku Benesa. Dan yang terakhir, Tuanku Di Kapan Van Agam. Lalu latar belakang yang ketiga ini adalah Sultan Arifin Muningsyah. Siapa ini sebenarnya? Ini adalah sultan dari Kesultanan Pagaruyung yang ada di Minangkabau pada saat itu. Jadi kelompok Harimau Nan Salapan ini, si Tuanku Nan Renceh ini juga ingin merekrut orang lagi, yaitu Sultan
dari Kesultanan Pagaruyung, yaitu Sultan Arifin Muningsyah. Dan yang kedua itu adalah Tuanku Lentai. Dan Tuanku Lentai ini setuju dan mau ikut dalam Harimaunan Selapan ini, ikut untuk menyebarkan syariat agama Islam. Tapi Sultan Arifin Muningsyah ini tidak mau karena dia tidak bisa meninggalkan, beliau tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruk atau kebiasaan yang ada di adat Minangkabau itu, yaitu sabung ayam, minum minuman beralkohol, dan berjudi. Itu tidak bisa meninggalkannya karena emang sudah kebiasaan ya, habit. Karena emang dari dulu itu kita belajar kalau habit itu ya susah untuk dilepaskan dari diri kita. Kalau habit baik mah ya nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Tapi kalau habit buruk ini bisa membahayakan diri kita. Apalagi juga orang lain juga bisa ikut bisa berbahaya bagi orang lain dan juga diri kita juga gitu. Oke, latar belakang yang terakhir ini adalah kebiasaan kaum adat. Nah, itu tadi 3 kebiasaan itu, yaitu minum minuman keras, terus kemudian sabung ayam. Sabung ayam tuh adu ayam gitu. Jadi ayam adu gitu. Diadu lah pokoknya. Kayak main ayam-ayaman jempol, ayam-ayam gitu kan. Terus yang terakhir tuh ya kebiasaan berjudi itu. Padahal pada saat itu kaum adat itu sudah banyak memeluk agama Islam. Cuma itu tadi, kebiasaannya ini tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi ya kelompok Harimaunan Selapan, maaf ya agak berisik. Jadi kelompok Harimaunan Selapan ini berinisiasi untuk membenarkan syariat agama Islam yang ada di Minangkabau. Tetapi dari kaum adatnya sendiri itu menolak ajaran-ajaran yang diberikan oleh kaum Padri ini ya. Kita sebutnya kaum Padri, berpakaian serba putih, sedangkan kaum adat ya berpakaian adat ya. Oke, kaum adat menolak dan akhirnya terjadilah 2 kaum ini bertengkar dan akhirnya kaum adat melemah dan akhirnya kaum adat ini meminta pertolongan kepada Belanda. Belanda ya. Oke, kita ngomongin Belanda berarti kita ingatnya itu adalah monopoli, terus abis itu blokade sana sini, terus bermain licik sana sini, main perjanjian gitu kan. Kalau Belanda kan gitu tuh. Oke, penasaran kan gimana nih maksudnya nih? Akhirnya kita langsung aja masuk ke fase-fase peperangan. Ini ada 3 fase. Jadi diperhatikan betul-betul. Ini kita akan membahasnya secara runut ini ya. Oke, ada fase-fase peperangan. Nah, inilah dia ilustrasinya. Yang di paling atas itu ilustrasi saat kaum Padri dan kaum adat berperang. Masih belum ada campur tangan dengan Belanda, masih belum ada. Nah, pada saat di tengah dan di bawah itu sudah ada campur tangan dengan Belanda, ya kan? Udah kelihatan tuh ada topi, ada senapan juga kan kalau Belanda. Makanya kalau pada saat itu Indonesia masih pakai tombak, terus panah yang alami lah, dari alam, karena memang waktu itu masih banyak hutan-hutan, belum gedung-gedung kayak sekarang ini. Oke, kita langsung fase yang pertama itu pada tahun 1821 sampai 1825. Yang kedua, fase kedua itu tahun 1825 sampai 1830. Dan yang fase terakhir, fase ketiga yaitu tahun 1830 sampai 1838. 1830 sampai 1838 pada fase ketiga. Kita ke fase pertama dulu ya. Fase pertama ini dipimpin oleh Tuanku Pasamah dan Tuanku Nanrenceh nih, perang. Ini masih perang kaum Padri sama kaum adat yang bergabung dengan Belanda. Nah, kaum Padri ini dipimpin oleh Tuanku Pasamah dan Tuanku Nanrenceh. Dan akhirnya kaum Padri ini menguasai 4 daerah. 4 daerahnya itu Sungai Puar, Guguk Sigandang, Tanjong Alam, dan yang terakhir adalah Bunio. Nah, ingat tuh ada 4. Sungai Puar, Guguk Sigandang, Tanjong Alam, dan Bunio. Yang akhirnya Belanda
ya damai aja lah, damai aja, kita nggak mau berperang lagi, kata Belanda gitu ya. Strategi damai ini diambil pada tanggal 26 Januari 1824. Kaum Padri setuju untuk damai karena memang kan dalam Islam kan dianjurkan untuk berdamai aja, dilarang untuk saling bertengkar gitu. Akhirnya kaum Padri menyetujuinya dan akhirnya Belanda memanfaatkan situasi dengan cara Belanda mengambil daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh kaum Padri. Dan akhirnya kaum Padri marah. Kaum Padri marah dan akhirnya kaum Padri berhasil merebut kembali daerah-daerah yang direbut tadi oleh Belanda. Fase kedua, tahun 1825 sampai 1830. Ini berbarengan dengan perang Diponegoro yang ada di Jawa. Belanda kewalahan. Wah, bingung nih. Apa nih yang harus diprioritaskan nih? Perang Diponegoro atau perang di Minangkabau nih? Wah, akhirnya Belanda memutuskan untuk memprioritaskan perang yang ada di Jawa, itu perang Diponegoro. Dan akhirnya Belanda ingin mengambil strategi damai lagi, tetapi Padri tidak setuju. Loh, ya jelas dong, ya kan? Dari awal dia udah dibohongi. Oh, dia mintanya damai tapi mengambil daerah kekuasaan ya dibohongi, nggak mau dong akhirnya. Dibohongi, akhirnya Belanda mikir nih, gimana caranya nih biar damai nih gimana nih? Saya juga kewalahan nih ngatur dua perang kan repot juga kan. Satu perang aja repot apalagi dua ya kan. Wah, repot nih. Akhirnya Belanda meminta tolong kepada satu orang yaitu Sulaiman Arifin, ya kalau nggak salah namanya Sulaiman Arifin, untuk bantu bicara kepada kaum Padri untuk bantu negosiasi. Ayolah, kita damai aja lah. Akhirnya setelah negosiasi itu kaum Padri menyetujuinya dan akhirnya terjadilah perjanjian Padang pada tanggal 15 November 1825. Isinya itu adalah Belanda mengakui daerah kekuasaan Padri di Batu Sangkar, Saruosa, Padang Guguk, Sigandang, dan Agam Bukit Tinggi, serta menjamin pelaksanaan sistem agama yang ada di sana. Yang kedua, kedua belah pihak berjanji untuk tidak saling menyerang. Oke. Dan yang ketiga, kedua belah pihak melindungi pedagang dan musafir. Musafir itu orang yang sedang dalam perjalanan jauh ya. Dan yang terakhir dari perjanjian Padang ini yang dibuat pada tanggal 15 November 1825, yang terakhir ini adalah secara bertahap Belanda melarang praktik adu ayam. Wah, gimana nih maksudnya nih? Ya kan, kebiasaan kaum adat ini kan kebiasaan buruk ya. Ada 3 tadi yang udah saya sebutin ya. Salah satunya sabung ayam ini. Nah, Belanda ini malah justru melarang praktik sabung ayam nih lah. Gimana ini? Nah, kecewa dong akhirnya. Saya juga kalau misalkan saya jadi kaum adat juga saya kecewa dong. Orang saya minta tolong untuk dimenangkan, hak saya malah diputar balikan gitu. Akhirnya kaum adat kecewa. Otomatis kecewa dong, dan akhirnya kaum Padri memanfaatkan keadaan itu juga untuk menghimpun kekuatan. Dan yang akhirnya pada fase ketiga tahun 1830 sampai 1838, kaum Padri dan kaum adat bersatu yang tercantum di dalam plakat Puncak Pato. Mereka bersatu dan akhirnya mereka memutus saluran komunikasi yang ada di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi milik Belanda. Dan akhirnya Belanda menyiasati hal itu dan mempraktikkan strategi benteng stelsel. Benteng stelsel ini adalah sistem di mana si Belanda ini memblokade daerah lawannya, yaitu si kaum Padri dan kaum adat tadi, dengan cara membangun benteng. Ya kan, biar daerah kaum lawan ini makin melemah. Dan akhirnya mulai dari itu tuh benteng stelsel udah ada, sistem strategi benteng stelsel dari Belanda udah ada. Nah, pemimpin-pemimpin yang ada di Minangkabau ini mulai menyerah. Aduh, nyerah nih. Udah nyerah nih kalau udah benteng di mana-mana di blokade daerah kita nih saya udah nyerah nih. Akhirnya pada nyerah kecuali
Tuanku Imam Bonjol. Beliau tidak menyerah. Beliau tetap berjuang. Dan sampai pada akhirnya Belanda menguasai Benteng Bonjol pada tanggal 16 Agustus 1837. Yang akhirnya Tuanku Imam Bonjol kabur. Kabur dong, iyalah. Orang udah dikuasai Benteng Bonjol, masa iya dia mau ngelawan? Akhirnya dia kabur. Kabur lah tuh. Kabur. Kemudian Tuanku Imam Bonjol ini, beliau ini ditangkap di Palupuh. Setelah ditangkap, diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Setelah itu diasingkan lagi ke Ambon dan berakhir di Minahasa. Kemudian Belanda menguasai Minangkabau. Pada saat kita lihat dulu ya nih peta persebaran pengasingan dari Tuanku Imam Bonjol. Ibaratnya nih si Tuanku Imam Bonjol ini adanya di Sumatera sini nih. Beliau ada di sini. Kemudian dia diasingkan ke sini, ke Jawa Barat. Dia ada dari Sumatera Barat diasingkan ke Jawa Barat. Wah, jauh kan? Lumayan lah. Jauh nih. Ngelewatin pulau lagi nih, Pulau Riau kalau nggak salah nih, Pulau Riau. Akhirnya dia diasingkan lagi ke Ambon. Wih, jauh sekali ke Ambon. Dan akhirnya dia diasingkan ke Sulawesi Utara dan beliau meninggal. Beliau meninggal pada tanggal 8 November 1864 di Lotak Minahasa, Sulawesi Utara. Maaf. Ini saya hapus dulu. Oke. Ini adalah makam beliau. Jadi pada tanggal 8 November 1864 beliau meninggal di Minahasa, Sulawesi Utara. Gitu. Oke, tadi sudah ujuk-ujuk loh, kok Belanda tiba-tiba menguasai Minangkabau, gimana ceritanya? Nah, inilah kekalahan rakyat Minangkabau. Oke, kita langsung berangkat. Kita mulai dari tahun 1830 ya, kan tadi kan fase 3 itu 1830 sampai 1838. Kita mulai lagi. 1830 ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Nah, ini masih masih perang Jawa kan. Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap. Udah dong, akhirnya Belanda memfokuskan kembali ke perang Padri yang ada di Minangkabau. Akhirnya Belanda ini membangun benteng, yaitu benteng Fort de Kock yang ada di Bukit Tinggi. Kemudian pada tanggal 11 Januari 1833 pertahanan Belanda diserang oleh kaum Padri dan kaum adat. Ingat lagunya Gigi aja ya, 11 Januari. Ingat lagunya Gigi, 11 Januari. Nah, itu pada saat itu pertahanan Belanda diserang oleh kaum Padri dan kaum adat. Tapi bukan tahun 2000-an ya. Kalau lagunya Gigi kan tahun 2000-an atau 900-an ya. Tapi ini tahun 1833. Pada tanggal 11 Januari 1833 pertahanan Belanda diserang. Kemudian pada tanggal 1837 Imam Bonjol ditangkap di Palupuh ya. Jadi tadi sebenarnya tadi Tuanku Imam Bonjol belum menyerah dan akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1837 pertahanan Benteng Bonjol dirubuhkan dan dikuasai oleh Belanda dan akhirnya pada tahun 1837 itu Tuanku Imam Bonjol ditangkap kabur kemudian ditangkap di Palupuh dan diasingkan ke Cianjur Jawa Barat, kemudian ke Ambon dan terakhir di Minahasa. Beliau meninggal di Minahasa pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol meninggal di Minahasa, Sulawesi Utara. Kemudian perang semakin berkobar, makin panas kan. Yang akhirnya Belanda berhasil menembus pertahanan terakhir dari Minangkabau yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai di Dalu-Dalu. Jadi pertahanan terakhir Minangkabau ini dipimpin oleh Tuanku Tambusai di Dalu-Dalu. Dan akhirnya Belanda berhasil menguasai. Nah, Tuanku Tambusai dan para pengikutnya yang masih selamat, gimana nih kalau teman-teman jadi mereka? Kabur, menyelamatkan diri atau nyerang balik? Menyelamatkan diri dong ya kan? Orang mereka banyak, kita sedikit gitu. Yang masih selamat loh padahal nih.
Kata-katanya, Tuanku Tambusai dan para pengikutnya yang masih selamat pergi menyelamatkan diri ke Negeri Sembilan yang ada di Semenanjung Malaya. Yang akhirnya Belanda memenangkan peperangan dan menguasai Minangkabau. Wah, aduh, gimana ini tanggapannya teman-teman? Padahal dari awal tuh Belanda tidak diikut campurkan di dalam perang yang ada di Minangkabau, tapi kaum adat ini minta tolong kepada Belanda, tolong dong, bantuin saya nih nyerang kaum Padri, malah diserang balik. Udah tahu Belanda ya kan, licik kan. Mereka mau menguasai Indonesia karena rempah-rempah ya kan. Ya itulah, kalau tidak ada pahlawan kita di Indonesia, kita tidak akan merdeka ya kan. Dari para penjajah yang ingin menguasai Indonesia karena rempah-rempah ya kan. Kita bersyukur masih punya lada dan merica ya kan. Masih punya kenari, masih punya jahe dan kunyit serta kencur yang bisa diminum. Hangat-hangat kan kalau lagi hujan enak tuh. Apalagi beras kencur, manis kan. Oke, oke, itu sekedar intermezzo aja ya. Ini ada quotes dari Tuanku Imam Bonjol. Berdoa bagi pemimpin-pemimpin negara berarti membuat tanggung jawab bangsa menjadi tanggung jawab umat Islam juga. Inilah dia quotes dari Tuanku Imam Bonjol. Puitis sekali ya beliau. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan karena yang maha benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.